Segera kita ikuti Sepekan Warta Karanganyar. Pendengar, 314 jamaah asal Karanganyar tiba di kampung halaman. Sebanyak 314 jamaah haji asal Kabupaten Karanganyar tergabung dalam kelompok terbang 58 tiba kembali di Kabupaten Karanganyar Minggu 21 Juni. Kepulangan para jamaah tersebut disambut haru oleh keluarga yang telah menanti sejak pagi di halaman Masjid Agung Madaniah Karanganyar. Penyambutan jamaah dilakukan secara resmi oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Sekda Karanganyar Kurniadi Maulato yang mewakili Bupati Karanganyar. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Gesbang Pol Karanganyar serta Kepala Kesra Seda Karanganyar. Kurniadi mengungkapkan rasa syukur atas kepulangan seluruh jamaah haji kloter 58 dalam keadaan sehat dan selamat. Menurut Kurniadi, ibadah haji merupakan perjalanan spiritual yang tidak hanya mengajarkan ketakwaan, tetapi juga nilai keikhlasan, kesabaran, kedisiplinan, serta kepedulian sosial. Oleh karena itu, para jamaah diharapkan mampu mengimplementasikan pengalaman spiritual tersebut dalam kehidupan masyarakat. Pemkab Karanganyar juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari tahap persiapan, pemberangkatan, pendampingan selama di Arab Saudi, hingga proses pemulangan jamaah ke daerah. Sementara itu, kepulangan jamaah haji asal Karanganyar masih akan berlanjut. Jamaah tergabung dalam kloter 59 dijadwalkan tiba di Kabupaten Karanganyar Minggu 21 Juni malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ratusan jamaah tersebut rencananya juga disambut di halaman Masjid Agung Madaniah. Kepulangan para jamaah ini diharapkan dapat semakin memperkuat ekonomi sosial keagamaan di tengah masyarakat. Para haji dan hajah juga diharapkan dapat menjadi teladan dalam menjaga persatuan, memperlap semangat gotong royong, serta meningkatkan kepedulian sosial di lingkungan masing-masing. Pendengar, BPS Karanganyar terjunkan 939 petugas sensus ekonomi. Badan Pusat Statistik BPS Karanganyar resmi memulai gelaran besar Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026). Guna memastikan seluruh unit usaha di wilayah Bumintan Pari terdata dengan akurat, BPS mengerahkan sebanyak 939 personel petugas lapangan. Kepala BPS Karanganyar Lin Purwati menjelaskan, ratusan petugas terbagi menjadi dua peran utama, yaitu terdiri dari 828 petugas pendata dan 111 petugas pemeriksa. Seluruh petugas tersebut disebar secara merata di 17 kecamatan di Bumintan Pari. Berdasarkan data target makro, mereka mengemban tugas besar untuk menyisir data sekitar 113.841 unit usaha serta keluarga yang tersebar di seluruh Kabupaten Karanganyar. Dan Purwati menambahkan, SE 2026 ini merupakan amanat implementasi UU nomor 16 tahun 97 tentang statistik. Hasil dari sensus ini nantinya akan menyediakan data besar seluruh kegiatan ekonomi sebagai landasan krusial bagi penyusunan kebijakan serta perencanaan pembangunan nasional. Berbeda dengan sensus periode sebelumnya, SE 2026 memperluas cakupan informasinya melalui potret dinamika ekonomi modern. Sensus kali ini akan merekam karakteristik usaha terkini seperti implementasi ekonomi digital, ekonomi lingkungan, hingga geliat ekonomi kreatif. Data finansial pelaku usaha mulai dari pendataan, pengeluaran hingga aset usaha yang kondisi terbaru buku 2025 juga akan dikumpulkan secara mendalam. Sensus ini mencakup seluruh kategori lapangan usaha mulai dari sektor pertanian hingga aktivitas badan internasional. Kasus tuberkulosis TBC di Kabupaten Karanganyar masih menjadi perhatian serius. Dinkes setempat mencatat sebanyak 122 anak di wilayah Bumintan Pari telah terinfeksi penyakit menular tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Karanganyar Winarno mengatakan, TBC kini tidak hanya lagi menyerang kelompok usia dewasa. Penyebaran penyakit tersebut telah menjangkiti seluruh kelompok usia termasuk anak-anak. Winarno menyebutkan penurunan TBC melalui droplet atau percikan saluran pernafasan dari penderita aktif. Karena itu, upaya penemuan kasus secara dini menjadi langkah penting untuk memutus rantai penularan. Sebagai upaya percepatan pengendalian TBC, Dinkes Karanganyar mengencarkan screening melalui Montek Test atau tes mantok. Program tersebut dilaksanakan dengan melibatkan kader komunitas yang tersebar di berbagai wilayah. Dia menambahkan, tidak ditemukannya kasus TB di satu wilayah bukan berarti daerah tersebut bebas dari penularan. Sebaliknya, kondisi justru memerlukan upaya pencarian khusus yang lebih intensif.
Upaya penanggulangan TBC di Karanganyar juga diperkuat melalui kegiatan koordinasi dan monitoring evaluasi program TBC komunitas yang digelar Menteri Kesehatan Indonesia Kabupaten Karanganyar. Dengan adanya dukungan kuat dari pemerintah Kabupaten Karanganyar, akan segera hadir kebijakan baru serta langkah-langkah strategis yang efektif untuk mempercepat target eliminasi TBC, sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sekolah Dasar Negeri SDN 3 Blumbang di Cawangmangu, Karanganyar lagi-lagi tak mendapatkan pendaftar siswa baru tahun ini. Fakta pahit ini ternyata sudah terjadi sejak 3 tahun terakhir. SPMB di SD negeri di lereng Gunung Lawu tersebut tidak dilirik sama sekali. SDN 3 Blumbang menghadapi ancaman penutupan. Terlebih saat ini hanya tersisa 13 murid setelah meluluskan siswa kelas 6 pada tahun ajaran ini. Terkait hal ini, Kepala SD Negeri 3 Blumbang Mardani mengungkapkan pihaknya terus berkoordinasi dengan komite, lurah hingga yayasan terdekat untuk memulihkan kondisi sekolah. Pendaftaran SPMB diperpanjang hingga Juli mendatang. Selain itu, menyiapkan jumlah program unggulan baru sebagai daya tarik bagi calon siswa. Mardani mengaku keterbatasan jumlah anak usia sekolah di Yonasi SD 3 Blumbang serta tidak beroperasinya kembali jenjang pendidikan anak usia dini PAUD di area sekitar turut menjadi faktor penentu minimnya input siswa baru. Saat ini SD Negeri 3 Blumbang yang diperkuat oleh 6 orang tenaga pengajar terus bersaing dengan sekolah terdekat seperti SDN Blumbang, MI Al-Furqon dan SD lainnya yang jaraknya berkisar 2 km dari lokasi sekolah. Karanganyar menjadi tuan rumah Gema Desa 2026, terutama berlokasi di Candi Sukuh. Gerakan membangun desa dengan kolaborasi atau Oktahelik Gema Desa 2026 resmi dibuka di Pendopo Candi Sukuh, Desa Berjo Ngargoyoso. Kegiatan berlangsung 26 Juni 2026 dan menjadi ajang kolaborasi berbagai pihak untuk memperkuat pembangunan desa yang tangguh, berbudaya, dan berdaya saing. Pembukaan Gema Desa 2026 dihadiri Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Andre Ihsan juga Lubis mengatakan selaku Direktur Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa dan PDT Suherman. Kemudian Bupati Karanganyar Robert Krisanto, Sekretaris Daerah Karanganyar Kurnia Domolato, serta sejumlah kepala OPD, pegiat budaya, dan peserta dari berbagai daerah. Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa PDT Andre Ihsan Lubis mengatakan, desa merupakan fondasi penting pembangunan nasional. Desa memiliki kekuatan sosial, budaya, ekonomi, lingkungan yang harus terus dikembangkan, baik melalui kolaborasi berbagai pihak. Menurutnya, penguatan identitas budaya desa menjadi salah satu kunci menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus meningkatkan daya saing desa di tengah perkembangan zaman. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar memastikan calon murid baru yang belum memperoleh sekolah melalui sistem penerimaan siswa, baik dari SPMB akan tetap diakomodasi. Disdikbud masih memberikan kesempatan melalui mekanisme pengisian secara offline. Kepala Disdikbud Kabupaten Karanganyar Hendro Prayitno mengatakan, pemerintah daerah melalui penyusunan draft pengisian peserta didik secara offline Kamis 25 Juni dari langkah tersebut dilakukan untuk mengakomodasi terutama calon murid yang belum tahapan SPMB berakhir belum mendapatkan sekolah. Menurut Hendro, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan seluruh anak usia sekolah mendapatkan akses pendidikan. Karena itu, apabila masih terdapat calon murid yang belum tertampung, maka akan berkoordinasi dengan sekolah-sekolah di wilayah masing-masing. Adapun calon murid baru yang belum mendapatkan sekolah, pemerintah daerah juga wajib mencarikan sekolah. Maka dengan hal terkait dan koordinasi kepala sekolah masing-masing wilayah, sesuai dengan ketersediaan dan kekosongan rombongan belajar. Kabar minggu ini, Polres Karanganyar terus mendalami kasus kecelakaan tunggal bus sumber berlian Jaya bernopol B7558YN di wilayah Ngargoyoso Karanganyar yang sebelumnya juga terjadi dengan semuanya, dan mengingat dalam kasus tersebut juga mengakibatkan 22 penumpang luka-luka. Para korban diketahui merupakan pendaki Gunung Lawu. Kanit Laka Satlantas Polres Karanganyar Ibda Faham Rosyadi menyampaikan
Sopir bus Sukirno, 68 tahun, beserta kenek bus, saat ini masih berada di kantor polisi. Serta terkait juga konfirmasi dan penyelesaian dari pihak-pihak yang terlibat. Dan memang dari terkait tersebut, kerusakan fasilitas publik dan properti warga di lokasi kejadian, Faham memastikan pihak pengurus bus telah melakukan komunikasi intensif dengan kepolisian. Berbagai kerusakan seperti tiang jaringan internet hingga warung warga yang terdampak dipastikan akan diselesaikan oleh pihak manajemen bus. Yang menambahkan, jika seluruh proses ganti rugi dan penyelesaian dengan masing-masing telah selesai, maka tanpa adanya tuntutan lanjutan, maka armada bus baru dapat dikembalikan kepada pihak pengurus. Terkait korban luka, Faham mengungkapkan masih ada yang menjalani perawatan di rumah sakit. Korban Natas Revan AB dijadwalkan menjalani tindakan operasi. Terkait pembiayaan rumah sakit bagi para korban yang menyebut telah ditanggung oleh pihak perusahaan otobus, sementara untuk korban yang masih dirawat, polisi masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari pihak terkait. Menanggapi pemeriksaan unit armada bus, Satlantas Polres Karanganyar menegaskan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan selaku pihak yang memiliki keahlian teknis terkait dari kelayakan kendaraan. Sementara pihak kepolisian fokus pada pemeriksaan kronologi dari sisi pengemudi. Dari hasil olah TKP awal yang dilakukan petugas, polisi telah membuat sketsa kasar mengenai arah kendaraan, titik benturan, hingga jarak kemiringan posisi bus saat menabrak. Satu unit sepeda motor Yamaha Aerox terbakar di ruas Jalan Lawu, Cerbonan, Kelurahan Karanganyar. Dari informasi Kamis 25 Juni, informasi dihimpun pula kebakaran terjadi sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Kebakaran api sempat mengundang perhatian pengguna jalan. Api dengan cepat membesar dan melalap sebagian besar dari bodi kendaraan. Kasih Pemadam Kebakaran Satpol PP Karanganyar Evan Rismaya Pratama mengatakan, laporan pertama diterima dari seseorang pengguna jalan bernama Gangga yang melihat adanya sepeda motor terbakar di lokasi kejadian. Regu Jaga menerima laporan kebakaran kendaraan bermotor 1340 yang selanjutnya petugas langsung memberangkatkan satu unit pemadam dan beserta 5 personil ke lokasi. Petugas damkar hanya membutuhkan waktu sekitar 3 menit untuk tiba di lokasi. Setibanya di lokasi pada pukul 13.42 waktu Indonesia Barat, petugas langsung melakukan pemadaman dan juga agar tidak merembet apinya maupun membahayakan pengguna jalan lainnya. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 13.50 waktu Indonesia Barat setelah memastikan kondisi aman. Petugas kemudian melakukan pendataan dan penyelidikan awal terkait penyebab kebakaran. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, kebakaran dipicu korsleting pada sistem kelistrikan sepeda motor. Telah kita ikuti Sepekan Warta Karanganyar.